Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, mengapa Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri begitu terharu menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan MPR dan Presiden RI Prabowo Subianto usai TAP MPRS nomor 33 1967 dicabut. Ia mengatakan, Megawati memang selalu terharu ketika berpidato menyampaikan dua hal. Saya selalu menyimak pidato Ibu Mega, mulai dari Kongres Luar Biasa PDI di bulan Desember 1993 sampai sekarang menjadi PDI Perjuangan. Ibu Mega selalu tersentuh hati beliau saat berbicara dua hal. Pertama, tentang cita-cita Indonesia Raya dan kisah perjuangan politik Bung Karno yang di akhir kekuasaannya diperlakukan bak pesakitan politik, kata Said pada wartawan Jumat 10 Januari 2025 malam. Ia mengatakan, keluarnya TAP MPR nomor 33/MPR/1967 yang mencabut mandat Presiden Soekarno selaku mandataris MPR, dan melalui TAP MPR ini pula negara memberikan tuduhan bahwa Presiden Soekarno dianggap memberikan keuntungan atas gerakan 30 September 1965 dan melindungi tokoh-tokoh yang terlibat dalam gerakan tersebut. Setelah diberhentikan dari presiden, kata dia, Bung Karno diperlakukan sebagai tahanan kota. Beliau dijauhkan dari keluarganya dan tidak mendapatkan perawatan kesehatan sebagaimana selayaknya sebagai proklamator dan mantan presiden. Sejarah itu tersimpan kuat dalam memori Ibu Mega. Saking kuatnya ingatan itu, maka ketika MPR mencabut TAP MPR nomor 33/MPR/1967, rasa haru dan terima kasih itu beliau ucapkan kembali. Sebab dengan pencabutan TAP MPP tersebut, negara telah memulihkan nama baik Bung Karno, katanya. Menurutnya, tanpa andil Presiden Prabowo dan seluruh pimpinan MPR, serta dukungan seluruh elemen rakyat, mustahil TAP MPR yang menyangkutkan Bung Karno dengan G30S 1965 itu bisa dihapuskan. Karena itulah, dalam pidato Ibu Mega tadi sore, sungguh memberikan kesan yang mendalam. Apresiasi setulus-tulusnya dari beliau kepada Presiden Prabowo, pimpinan MPR, dan seluruh rakyat, ujarnya. Lebih lanjut, ia mengaku menangkap pesan yang mendalam kenapa Ibu Mega menyampaikan rasa terima kasih yang tulus tersebut dengan penuh haru. Pertama, pencabutan TAP MPR nomor 33/MPR/1967 yang memulihkan nama baik Bung Karno dapat beliau perjuangkan, dan justru didukung Presiden Prabowo yang notabene bukan kader PDIP. Kedua, saya menangkap kesan, sepertinya Ibu Mega ingin menghindari konflik kepentingan, khususnya di saat beliau menjabat sebagai presiden, namun tidak sesegera mungkin memulihkan nama baik Bung Karno. Apalagi keadaan ekonomi dan keamanan nasional saat itu sedang tidak baik-baik saja. Sepertinya beliau ingin memberikan keteladanan, jangan mementingkan keluarga meskipun itu penting, di saat negara sedang membutuhkan tanggung jawab lain yang lebih prioritas, ungkapnya. Kenegarawanan Presiden Prabowo dan Ibu Mega patut kita contoh. Kita teladani sebagai mata air dalam membangun peradaban politik yang kering akhir-akhir ini, sambungnya. Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarnoputri menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan MPR RI 2019-2024 lantaran telah mencabut TAP MPRS mengenai tudingan Bung Karno pernah berkhianat mendukung pemberontakan G30S PKI. Hal itu disampaikan Megawati dalam pembukaan pidatonya di HUT PDIP ke-52 di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat 10 Januari 2025. Hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-52 ini sungguh istimewa, sebab setelah perjuangan dengan penuh kesabaran revolusioner selama 57 tahun, sejak 1967 sampai 2024, akhirnya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah keputusan yang luar biasa telah dikeluarkan.
melalui surat penegasan pimpinan MPR RI atas tidak berlakunya lagi TAP MPRS nomor 33 tahun 1967, kata Megawati. Tentang pencabutan kekuasaan negara dari Presiden pertama Bung Karno, pimpinan MPR RI juga menegaskan bahwa tuduhan Bung Karno pernah berkhianat mendukung pemberontakan G30S PKI tidak terbukti dan batal demi hukum, sambungnya. Menurutnya, memang tak pernah ada proses hukum apapun yang dilaksanakan untuk membuktikan tuduhan tersebut hingga Bung Karno wafat pada 1 Juni 1970. Ia lantas menyinggung proses pencabutan TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 begitu lama. Lama ya, untung keluarga tuh sabar. Hehehe, jangan kejadian gini lagi ya. Tapi kalau memang salah harus salah. Ini namanya politisasi, katanya. Ia lantas menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas adanya pelurusan sejarah Bung Karno. Tak lupa Megawati menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon surat pimpinan MPR RI sebagai tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden RI pertama. Kalau dipikir, Bung Karno itu tahan banting ya. Lah iyalah, waktu beliau, kami keluarga tuh bingung. Saya mesti cerita karena apa? Saya pergi ke Setnek untuk menanyakan, bapak saya ini diapakan toh? Beda loh, Presiden waktu itu tiba-tiba ditahan bukan ditahan, ndak tahu. Di Istana Bogor, saya nanya, loh statusnya apa? Nggak ada yang berani jawab. Jadi kami keluarga waktu itu ndak tahu status Bung Karno tuh opo, katanya. Nah makanya saya bilang, jangan loh. Nah orang Indonesia yang berkuasa melakukan hal-hal seperti itu lagi. Nunggunya aja keadilannya lama sekali. Kan setengah abad, lebih, sambungnya.